Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Al-Rasid. Saya dari kelas MA 18B2 Manajemen Pemasaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ISO untuk perusahaan dari manajemen mutu atau TQM. Apa itu ISO? ISO sendiri singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia, yang tujuannya didirikan adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Kemudian ada manfaat ISO bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Artinya setiap aktivitas perusahaan yang menerapkan ISO sudah bisa dipastikan telah memenuhi standar, di mana masyarakat umum pun jadi mengetahui standar tersebut. Artinya ada kepercayaan publik yang dibangun dari standarisasi internasional. Standarisasi internasional seperti yang tercantum dalam ISO diketahui menitik beratkan pada pemangku kepentingan bisnis, misalnya seperti konsumen, sehingga mereka dapat semakin percaya bahwa kepentingan diutamakan. Konsumen bukan hanya diharapkan uangnya, tetapi juga kepuasannya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu jaminan kualitas standar internasional, yaitu aplikasi ISO harus melewati sebuah proses uji yang disebut siklus PDCA. Siklus ini diterapkan di semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan eksekusi agar sesuai dengan mutu standar internasional. Pengaplikasian ISO membawa konsekuensi ramalan kinerja perusahaan. Ramalan tersebut dapat memberikan pertanda bila kinerja perusahaan menurun atau kegagalan produk akan terjadi. Akibatnya, perusahaan dapat melakukan upaya antisipasi dengan segera. Metode ini akan membuat perusahaan menghemat anggaran sebelum terjadinya kerugian akibat produk gagal yang dilempar ke pasar dan tidak laku. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sarana branding perusahaan, yaitu ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Masyarakat dunia yang mengenal ISO akan sangat sadar bahwa perusahaan yang menerapkan ISO tersebut dapat dipercaya. Kepercayaan terhadap perusahaan dengan ISO akan meningkatkan nilai brand di benak konsumen. Kemudian mengulik lebih dalam tentang ISO dalam dunia bisnis. Di era globalisasi ini menghapuskan batas-batas geografis. Perusahaan-perusahaan dapat melakukan ekspansi ke seluruh bagian bumi. Berbagai syarat, ketentuan, dan hambatan sebisa mungkin dihilangkan agar mobilitas manusia, barang, serta jasa semakin mudah diterima. Karena masalah itu, persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Perusahaan-perusahaan berpacu untuk mengembangkan produk agar memenangkan persaingan. Persaingan tidak hanya dilakukan dengan sesama pebisnis lokal saja, tapi juga pelaku usaha lintas negara. Pengembangan produk saja tidak cukup untuk memenangkan hati konsumen. Perlu ada berbagai strategi dan taktik lain yang diterapkan. Produk bagus tidak cukup. Pasar meminta produk yang terbaik hadir untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Para pebisnis dapat menerapkan berbagai macam strategi. Ada strategi untuk menghadapi pihak luar perusahaan, ada juga strategi untuk kalangan di dalam perusahaan. Bahasa mudahnya adalah strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal berhubungan dengan promosi, branding, penjualan, distribusi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan strategi internal, biasanya berfokus pada penguatan sistem manajemen. Bagaimana membuat karyawan yang produktif, aktif, dan kreatif adalah salah satu pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh strategi internal perusahaan. Cara lain untuk menguatkan dan meningkatkan kinerja internal perusahaan yaitu menerapkan The International Standard of Organization atau ISO, dan telah lama dikenal di dunia bisnis internasional. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.